Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang diampu oleh Pak Setrianto Tarapak. Nama saya Nelly Seba, kelas A, NIRM 10/2019-6971, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hakikat kurikulum. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Nah, urgensi kurikulum dapat dilihat dari segi peran dan fungsi kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu peran kurikulum. Nah, peran kurikulum berperan sebagai program pendidikan yang direncanakan secara sistematis, mengemban peran yang sangat penting bagi siswa yang mencapai tujuan pendidikan, yaitu mempersiapkan siswa agar dapat hidup di masyarakat dengan memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ada sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, kurikulum memiliki 3 peran. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif di sini, kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lampau, dikaitkan dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Melalui peran ini, kurikulum berperan dalam mengenal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Peran yang kedua yaitu peran evaluatif. Nah, peran evaluatif ini, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya mana yang harus dimiliki peserta didik yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Peran yang ketiga yaitu peran kreatif. Nah, peran kreatif ini, kurikulum menciptakan dan menyusun hal-hal yang baru sesuai kebutuhan masyarakat di masa kini dan akan datang. Untuk dapat membantu setiap individu peserta didik dalam mengembangkan setiap potensi, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain memiliki peran, kurikulum juga mengembangkan berbagai fungsi, yaitu fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah dan pengawas, orang tua, masyarakat dan siswa. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum tidak akan berjalan dengan efektif, sebab proses pembelajaran adalah proses yang bertujuan dan ini adalah komponen penting dalam sistem kurikulum. Nah, bagaimana fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah dan pengawas, orang tua, masyarakat dan siswa? Nah, kurikulum berfungsi bagi guru di sini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah di sini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Nah, kurikulum bagi orang tua di sini berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Kemudian
fungsi kurikulum bagi masyarakat, berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggaraannya proses pendidikan di sekolah. Kemudian kurikulum berfungsi bagi siswa. Di sini berfungsi sebagai pedoman pembelajaran. Di sini juga saya akan menjelaskan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran di sini dapat disifatkan sebagai hubungan Romeo dan Juliet, karena mereka merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, begitupun dengan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Mereka tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena kurikulum sangat berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Nah, sedangkan pembelajaran itu adalah proses yang terjadi dalam interaksi pembelajaran dan mengajar antara pendidik dan peserta didik atau guru dan siswa.